Jalan-jalan yuk. Jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Kemang merupakan kawasan yang menjadi pusat kuliner gaya hidup, hiburan di Jakarta Selatan. Namun di balik itu, Kemang ternyata menyimpan salah satu tempat wisata yang unik dengan memadukan museum, galeri seni, serta taman yang asri. Kira-kira apa ya tempatnya? Penasaran? Langsung aja jalan-jalan yuk! Ya Sobat Jalan-Jalan, balik lagi nih sama aku Kiva di Jalan-Jalan Yuk. Sobat Jalan-Jalan, di tengah pusat gaya hidup di Jakarta, Kiva lagi ada di salah satu tempat yang bisa kalian lihat sendiri dong. Ini suasananya tuh tenang banget, dan di tempat ini juga banyak benda-benda yang antik loh Sobat Jalan-Jalan. Namanya adalah Museum di Tengah Kebun. Lokasinya itu ada di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kalian nyangka nggak sih kalau di Jakarta Selatan ada tempat sebagus ini dan setenang ini? Pasti pada nggak nyangka kan? Dan mungkin Sobat Jalan-Jalan ada yang udah pernah atau belum pernah nih untuk datang ke sini. Nah Sobat Jalan-Jalan, kira-kira nih di dalam itu ada apa? Kayak gimana? Langsung aja ikutin terus di Jalan-Jalan Yuk! Sebelum masuk ke dalam museum, kita dipersilakan menaruh semua tas bawaan ke lemari yang udah disediakan. Lalu kita juga harus menukar sepatu dengan sandal untuk digunakan selama di dalam museum. Halo kakak. Halo. Selamat siang. Siang. Oke Sobat Jalan-Jalan, kali ini kita sudah bertemu dengan kakak Jody, Kakak Jody sebagai guide di museum. aku mau ngobrol-ngobrol nih sambil mungkin bisa nemenin aku ya untuk keliling di dalam museum. Oh boleh Bang. Oke. Ya. Nah, Kiva mau nanya nih, kalau museum di tengah kebun ini sendiri tuh gimana sih secara sejarahnya, sudah mulai ada sejak kapan, dan juga kenapa ada museum di tengah kota seperti ini? Oke, jadi museum ini milik Bapak Syahrial Djalil. Dibangunnya itu pada tahun mulai dibangun 1970-an. Tapi baru dibuka menjadi museum itu pada tahun 2008. Di sini itu ada berapa banyak sih Kak? Apa sih benda unik ya, antik dan unik ya? Kalau di sini tuh. untuk jumlah bendanya sendiri ada ribuan ya, karena waktu itu sempat didata. Jadi ada juga yang kecil-kecilnya gitu. Jadi itu jumlahnya kalau dihitung kan sampai ribuan. Oke. Gitu. Oke, dan di sini berarti tersebar di berapa ruangan dan berapa luasnya? Ada 17 ruangan. Kalau untuk rumahnya sendiri itu total 1.500 meter persegi. Tapi untuk kebunnya 3.500. Jadi kalau di total itu 5.000 meter persegi gitu. Boleh diceritain nggak sih, maksudnya sejarah dari museum ini sendiri? Kayak mungkin kan tadi disebutkan bahwa rumah, apakah ini rumah pribadinya atau gimana? Oh iya, jadi Pak Syahrial Djalil memang hobi untuk mengoleksi barang-barang antik ya. Itu dari menurut berita yang saya dapat itu dari beliau itu usia 30-an tahun. Pada saat itu beliau hobi mengoleksi bungkus rokok gitu. Jadi sampai akhirnya hobi beliau punya koleksi yang sebesar sekarang gitu. Nah, sebelumnya rumah beliau yang di Menteng yang dijadikan display untuk koleksinya, tapi karena koleksinya semakin banyak, jadi beliau akhirnya memutuskan untuk membuat rumah baru di Kemang gitu. Jadi berawal dari hobi yang kemudian dijadikan museum. Nah, lalu tujuannya itu apa sih kalau boleh tahu ketika dibuatnya museum? Tujuan lebih ke mengedukasi masyarakat Indonesia sih, maksudnya khususnya anak muda. Jadi mungkin nggak semuanya dari kita berkesempatan untuk melihat benda-benda yang ada di sini di negara asalnya gitu. Jadi Pak Syahrial itu memang tujuannya untuk mengedukasi kita nih yang muda-muda supaya lebih menghargai sejarah, dan dari beliau sendiri untuk museum ini nggak dipungut biaya gitu. Museum Tengah Kebun dikelilingi oleh area berumput, taman, dan pepohonan yang sejuk serta asri. Cocok untuk Anda yang menginginkan suasana tenang serta sejuk saat menikmati benda seni dan barang pameran antik.
Sekarang nih kita lagi ada di ruangan makan, ruang makan dari Pak Syahrial Djalil atau kita sebutnya sebagai ruang Dewi Sri. Oke. Arca Dewi Sri-nya ada di sana. Oke, jadi di sini dinamakannya ruang Dewi Sri, Ruang di Dewi mana Sri. itu adalah arca yang dimiliki oleh Pak Syahrial ya. Oke. betul. Nah selanjutnya Kak, kalau misalkan kita udah masuk nih di dalam ruangan ini, di ruangan ini tuh ada nggak sih barang yang mungkin paling tua? Kalau untuk paling tua, mungkin yang ini ya, ini ada meja makan, dia itu asalnya dari Denmark. Jadi kalau untuk meja makan ini kayunya kita nggak bisa temu ya di Indonesia ya, karena bukan kayu asli di sini. Nah untuk teknik penyambungannya sendiri dia kuno karena dia nggak pakai pasak, nggak pakai paku, jadi murni kayu pengunci gitu. Wow, keren banget ya. Jadi sobat jalan-jalan, ketika Kiva datang ke sini tuh kita langsung disambut dengan banyak benda-benda yang antik ya dan sudah berumur lumayan lama ya, seperti yang tadi dijelaskan ini. Oke, selanjutnya ruang selanjutnya ada gimana? Kita ke ruang kerjanya. Oke, boleh. Oke. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Ya, balik lagi nih sobat-sobat. Museum cantik yang dinamakan Museum Tengah Kebun ini terletak di Kemang Timur 66, Jakarta Selatan. Didirikan oleh Bapak Syahrial Djalil, seorang yang sangat berpengaruh di bidang periklanan Indonesia. Beliau berkeliling dunia mengikuti lelang untuk mengambil kembali warisan arkeologi milik kebudayaan asli Indonesia dari zaman peninggalan Belanda. Jalan-jalan yuk! Nah, sekarang nih Mbak Kiva, kita lagi ada di ruang prasejarah namanya. Ya, kita bisa lihat koleksi-koleksi prasejarah dari Pak Syahrial Djalil nih dipampang di sini semua. Tuh. Iya. Dan di sini juga ada buku-buku ya. Ya betul. Jadi Pak Syahrial Djalil juga orangnya suka baca, suka sejarah. Jadi beberapa koleksi di sini beliau cari nih literaturnya ya sesuai yang mana gitu. Jadi ditaruh sini. Keren sekali. Dan juga kalau boleh tahu nih Kak, di ruangan ini prasejarah ini apakah ada barang yang mungkin punya backstory yang menarik gitu? Mungkin salah satu barang yang menarik di sini tuh ada ini. Di sini ada patung badut. Mungkin kita jarang melihat ya patung badut yang bentukannya seperti ini. Jadi ini adalah salah satu bekal kubur dari Kaisar Dinasti Han. Gitu. Oke. Jadi tujuannya supaya waktu Kaisar itu meninggal dihiburlah sama badut-badut ini gitu. Oke, wow keren sekali ya, dan ada di ruangan ini. Kemudian nih sobat jalan-jalan, bisa kita lihat bahwa di belakang Kiva, di sebelah Kiva, ini juga ada marmer putih gadis Eropa dari Jerman akhir abad ke-11. Jadi di sini tuh barang-barangnya juga ada keterangan ya Kak ya? Iya betul. Dimana keterangannya ini lebih ke umur dari benda tersebut. Lebih umur ya. Keren sekali. Oke, selanjutnya kita mau diajak mana? Kita ke ruang kamar mandi kali ya. Kamar mandi. Oke, di kamar mandi tersebut juga ada banyak. Ada. Oke, nah sekarang kita lagi ada di kamar mandinya nih Kak. Jadi untuk kamar mandinya ini kita bisa lihat agak adem ya suasananya. Karena di sana ada kebun dan memang gayanya tersendiri itu terinspirasi sama gaya Zen dari Jepang. Wow, jadi sobat jalan-jalan, ini tuh pas kita lihat memang luas banget ya. Dan ini adalah kamar mandi pribadi dari Pak Syahrial Djalil. Dan ini pun gayanya Jepang gitu. Jadi ada bathtub dan langsung menghadap ke alam ya. Ya, ini Hijau. menghadap ke alam hijau. Dulu nggak ada jaring-jaring ini ya. Masih Banget ini. nih sobat jalan-jalan, kalau misalkan kalian explore ke sini tuh benar-benar tenangnya dapat, ambience dari barang-barang antiknya pun dapat ya. Kayak contohnya nih, tadi aku lihat di sebelah situ ada toiletries dari Kaisar Wilhelm. Iya betul, untuk toiletries-nya sendiri itu dari Kaisar Wilhelm. Dia itu adalah kaisar terakhir di Jerman. Mungkin belum banyak yang tahu ya kalau Jerman sekarang. Dulu pernah punya kekaisaran gitu. Nah ini salah satu peninggalannya dari Kaisar Dan Jerman. ini sudah didapatkan oleh Bapak Syahrial ditaruh di sini ya. Iya betul. Oke. Selanjutnya nih, mau ke ruangan mana lagi? Karena udah makin seru nih sobat jalan-jalan. Kita kamarnya. Kamarnya? Kamar ada di sana. Selanjutnya. Nah, sobat jalan-jalan, selanjutnya ini adalah kamar ya, section kamar. Nah, biasanya ada nggak panggilan khusus untuk kamar ini sendiri?
Kalau di kita sih sebutnya ruang Buddha Thailand. Karena dulu ada Arcata Buddha Thailand di situ, tapi sekarang udah nggak ada, dipindahkan. Oke, dipindahkan. Jadi asalnya tuh ditaruh di sini, Kak. Ya, asalnya ditaruh situ. Dan di sini juga Kiva lihat di sini ada untuk seperti lukisan-lukisan ya, Kak ya. Betul. Jadi Bapak Syahrial itu nggak cuma barang benda-bendanya juga ya, tapi juga ada lukisan-lukisan yang memang beliau pajang dan ini pun bernilai sejarah ya. Bernilai sejarah. Ini nggak cuma sejarah, ada juga benda-benda seninya gitu di sini. Oke, nah selanjutnya di belakang Kiva juga tadi Kiva lihat di sini ada koleksi ya. Ya, ini koleksi piringan hitam ya Pak Syahrial Djalil nih. Jadi dulu Pak Syahrial tuh punya pemutar piringan hitamnya gitu. Ini salah satu lagu-lagu yang beliau dengarkan. Keren sekali ya. Yang bisa aku tangkep ya Sobat Jalan-Jalan bahwa Pak Syahrial ini benar-benar orangnya apik ya kalau bahasanya tuh. Benar-benar sangat-sangat terawat dan tidak ada sedikit pun kayak terlihatnya tuh kayak baru dibeli aja gitu loh. Rapih gitu. Rapih sekali. Banget. Nah, selanjutnya nih Kak mau ngajakin aku kemana sih? Karena banyak banget nih benda-benda unik yang harus aku eksplor. Kita bisa ke ruang tamunya, kamar tamu dan ruang tamu. Di sebelah mana? Di sana. Sampai saat ini sudah ribuan koleksi yang sudah didapatkan. Mulai dari zaman Jurassic, batu, abad 20, dan juga koleksi peradaban lain seperti Tiongkok dan Islam. Hampir setiap benda yang ada di komplek ini adalah bagian koleksi museum. Bentuk koleksi tidak hanya berupa candi, arca, atau barang pecah belah kuno. Di sini, pintu, gembok pagar, tembok bata, dan lain-lain pun adalah bagian dari koleksi museum. Jalan-jalan sekarang Kiva lagi ada di ruang tempat tidur tamu di Museum Tengah Kebun. Nah, pada saat ini jadi ada dua di sini loh Sobat Jalan-jalan dan mungkin bisa dijelasin nih sama kakaknya. Gimana Kak? Kalau ruangan ini tuh identik dengan apa sih? Kalau di kamar tamu ini kita sebutnya ruang dinasti Ming karena banyak porselen dari dinasti Ming yang di sini. Nah, untuk yang di kanan itu dinasti Qing disebutnya. Jadi ada banyak, ini disebutnya apa Kak? Porselen dinasti Ming. Porselen. Nah, jadi di sini tuh dinasti Ming dan tadi katanya Kakak sempat jelasin nih bahwa di sini tuh identiknya dengan dua warna ya Kak? Ya, kalau dinasti Ming itu mayoritasnya didominasi oleh warna-warna biru dan hijau. Kalau dari Qing tadi itu lebih colorful. Tadi kan mungkin Sobat Jalan-jalan udah lihat ya di klip-klipnya bahwa itu perbedaannya ya Kak ya. Jadi apakah memang yang sebelumnya itu lebih modern atau lebih modern ini Kak? Kalau untuk dari segi abad memang ini yang lebih tua, yang itu lebih muda. Gitu. Keren banget. Jadi Sobat Jalan-jalan kalau datang ke museum di Tengah Kebun ini kalian bisa nemuin banyak banget, nggak cuma dari Cina, dari Eropa ya. Barang-barang antik yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Tapi nih Sobat Jalan-jalan, sebelum kita lanjut lagi untuk ngulik tempat-tempat yang ada di museum di Tengah Kebun ini, kita istirahat dulu nih. Jangan kemana-mana, ikutin terus di Jalan-Jalan Yuk. Sobat Jalan-jalan, ruang kerja, ruang tidur, serta ruang mandi pun menjadi tempat pameran yang ada di sini. Selesai dengan ruangan-ruangan, sekarang saatnya menghirup udara segar di taman yang mungkin luasnya melebihi luas bangunannya. Warna hijau segar mendominasi seluruh bagian taman. Di taman ini juga terdapat makam dari sang pemilik museum yang berpulang pada tanggal 17 April 2019. Jalan-jalan yuk!
sekarang kita lagi ada di mana nih Kak? Kita lagi ada di Kebun Ganesha namanya. Oke. Kebun Ganesha. Kenapa bisa dipanggil seperti itu? Masterpiece-nya ini Ganesha ini. Jadi ini salah satu arca Ganesha yang terbesar juga di museum ini. Gitu. Oke. Yang bisa dilihat secara langsung kalau misalkan sobat jalan-jalan datang ke museum Museum di tengah kebun ini, dan bisa kalian lihat ini benar-benar besar banget ya. Dan ini miliknya Pak Syahrial ya? Ya, miliknya Pak Syahrial Djalil. Oke. Nah, Oke. aku mau lanjut nanya nih Kak tentang secara keseluruhan dari museum di tengah kebun ini. Apa sih benda-benda yang antik dan juga bernilai sejarah yang tinggi? Kemudian dari mana sih Pak Syahrial sendiri ini bisa dapetin barang? Pak Syahrial dapat benda-benda ini ada yang dari tukeran antar kolektor, ada juga yang dari lelang. Lelang di Balai Lelang Christie namanya, itu beberapa ada yang di Amerika, ada yang di Singapura, di Eropa juga ada. Oke, dengan tujuannya dibawa ke Indonesia ini? Lebih untuk edukasi juga ke masyarakat luas tentang benda-benda bersejarah dan benda-benda seni di luar negeri gitu. Wow, menarik sekali ya Sobat Jalan-Jalan. Jadi dari mulai beliau ini hobi, kemudian beliau ini mengumpulkan dari berbagai negara, kemudian dijadikan museum di mana nanti Sobat Jalan-Jalan kalau datang ke sini kalian bisa lihat. Begitu lengkap dan juga masih tertata rapih ya. Dan katanya nih, benar nggak sih Kak, kalau misalkan setiap letak benda ini tuh adalah diatur oleh Pak Syahrial sendiri? Ya, untuk tata pamernya sendiri ini bekerja sama dengan Arkeologi UI, tapi tetap Pak Syahrial Djalil yang punya kendali untuk penataan bendanya. Gitu. Oke, keren banget ya. Nah, mungkin Sobat Jalan-Jalan di rumah udah mulai tertarik nih untuk ngelihat museum di tengah kebun ini. Mungkin ada sosial medianya bisa dikasih tahu atau bahkan waktu ketika Sobat Jalan-Jalan bisa datang ke sini. Kalau tertarik daftar, kita ada Instagram namanya Museum di Tengah Kebun. Nah, itu di situ akan ada formulir yang bisa diisi. Untuk waktu kunjungannya itu dari Sabtu dan Minggu. Kalau hari Sabtu buka dari jam 9.30, sama kunjungan kedua itu jam 12:30. Itu Minggu pun sama, dari 9.30 sampai 12:30 untuk sesi kedua. Oke, jadi berawal dari kita harus nge-reach dulu Instagramnya, kemudian kontak person, dan kemudian nanti diatur tanggalnya ya, Ya, dan waktunya di Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Di notes ya untuk Sobat Jalan-Jalan di rumah kalau misalkan kalian mau lihat ke sini koleksi-koleksinya. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya dan udah nemenin Kiva untuk tur di museum di tengah kebun ini. Sangat-sangat menambah ilmu aku, dan bahkan gak cuma nambah ilmu ya, tapi juga aku bisa lihat secara langsung benda tersebut. Makasih banyak. Ya, terima kasih juga Kak Kiva atas kunjungannya. Semoga nggak kapok ya. Enggak dong, dan mungkin Kakak bisa menyampaikan dong harapan ke depannya, dan mungkin bisa ngajakin nih Sobat Jalan-Jalan di rumah untuk datang ke museum di tengah kebun ini. Harapannya museum ini bisa buka terus dan bisa bermanfaat nih bagi orang lain, dan semoga yang datang ke sini juga bisa mendapatkan sesuatu lah, ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu. Oke, karena di sini kalian nggak perlu khawatir, ada juga tour guide yang bakal nemenin kalian selama di sini. Terima kasih banyak ya Kak. Ya, makasih banyak loh udah datang. Oke, sekian dulu Sobat Jalan-Jalan. Tadi kalian udah lihat kan, seru banget loh Kiva ngeliat dari mulai pintu masuk, terus juga kamar, bahkan ngeliat desain-desain dan koleksi-koleksi yang masih tertata rapi di sini. Jadi Sobat Jalan-Jalan, kalau misalkan kalian mau ngabisin akhir pekan dengan tenang, dengan suasana yang seperti ini, bukan di Jakarta Selatan ya. Hidden gem banget, bener deh. Kalian wajib banget datang ke sini. Oke Sobat Jalan-Jalan, sekian dulu untuk episode kita kali ini. Kalau kalian mau lihat episode kita sebelumnya, kalian bisa langsung aja ke YouTube dan Instagram kita di Elsita TV dan Jalan-Jalan Yuk. Sekian dulu untuk episode kita kali ini Sobat Jalan-Jalan. Jangan kemana-mana, ikutin terus di Jalan-Jalan Yuk.